Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhaimin Mufrad. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum. Jadi sebelumnya saya diberi tugas oleh salah satu dosen mata kuliah Hukum Tata Negara, diberi tugas untuk mewawancarai salah satu anggota dewan. Jadi sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak yang dimana telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Sebelumnya perkenalkan dulu, dengan Bapak siapa ya, Ji? Saya Rimza. Rinza. Terima kasih Pak Rinza telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Mungkin di sini hanya satu pertanyaan. Dengan bentuk pertanyaan itu, bagaimana Pak peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, Pak? Oke, terima kasih. Saya langsung jawab, Pak. Langsung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimza. Saya lihat kamera sama lihat masnya ya. Iya. Saya dari fraksi Gerindra. Kebetulan menjabat di Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari 2019 sampai 2024 dan alhamdulillah terpilih kembali di 2024-2029. Terkait masalah partai politik, peran partai politik untuk menghasilkan kader yang bersih dari koruptif ya namanya. Jadi KKN itu kepanjangannya, tapi kami contohnya ke koruptifnya. Karena apa? Karena prinsipnya saya memberikan atau menjawab pertanyaan tersebut dari segi kami dari seorang legislator. Nah, macam-macam pekerjaan di pemerintahan itu kan banyak. Ada yang legislator, ada yang eksekutor, dan lain sebagainya. Kami di sini menjawab sebagai seorang legislator. Nah, awal mula partai politik itu merekrut para kader untuk maju di dalam konsentrasi pilihan legislatif, itu pasti kita melewati beberapa tahap, melewati beberapa hal. Otomatis nantinya kami juga ada yang namanya bimbingan teknis. Partai politik itu sendiri kebetulan di Kota Malang karena kami levelnya daerah, jadi kami levelnya di cabang. Di cabang sendiri menaungi tingkat ranting, tingkat kecamatan atau PAC, dan juga di DPC itu sendiri. Di situ peran serta partai politik mulai digodok untuk menghasilkan para kader-kader terbaiknya dan akan dicalonkan di legislatif kemarin. Ada lagi nanti kader dari partai politik yang dicalonkan ke eksekutif juga ada. Tapi di sini saya menjawab karena tugas dan fungsi saya ada di legislator, jadi saya menjawab di legislatifnya. Di bimbingan teknis sendiri pasti kami diajarkan hal-hal, apalagi Pak Prabowo selaku ketua umum kami itu kalau memberikan bimbingan teknis bukan hanya bimbingan teknis itu dilaksanakan di kota, tapi kami dipanggil seluruhnya ke Hambalang sana untuk diberikan penataran atau wawasan, baik itu wawasan kebangsaan atau wawasan hal yang mencangkup tugas kami seorang legislator. Di situ akan digodok, maka dari itu kami akan menyimpulkan atau akan mempraktekkan di wilayah, di daerah kami, di Kota Malang ini. Dan kami jadi pun, legislator yang jadi pun, nantinya pun juga akan dipanggil lagi di sana. Akan dibimbing teknis lagi, terkait wasbang, dan lain sebagainya. Nah, peran controlling sekarang. Controlling untuk, karena kami di sini 5 tahun, satu periode 5 tahun, maka dari itu peran partai politik itu bukan hanya menghasilkan kader yang bersih dari KKN tadi, tapi partai politik ini juga untuk bagaimana caranya mengawasi atau mengontrol selama kadernya itu duduk sebagai anggota legislatif suatu misal. Nah, ada yang namanya fraksi. Di DPRD itu fraksi itu bukan alat kelengkapan dewan, melainkan fraksi itu adalah kepanjangan tangan partai politik. Nah, fraksi itu harus memberikan laporan setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap periodik
terhadap Dewan Pimpinan Cabang kami di DPC Gerindra Kota Malang, di partai politik, induk partai politik itu sendiri. Nah, maka dari itu, jikalau misal ada sesuatu yang kiranya kami selaku partai politik di DPC itu, selaku partai politik itu ada kendala-kendala baik negatif atau positifnya, di situ adalah orang-orang di induk DPC itu adalah orang-orang yang untuk mengontrol kami, untuk mengawasi kami di legislatif. Saya sendiri selaku sekretaris DPC Gerindra Kota Malang, salah satu juga pimpinan di cabang di Gerindra Kota Malang. Tapi pada saat saya menjadi legislatif, saya pun juga berhak dievaluasi oleh induk kami, yaitu Partai Gerindra Kota Malang. Saya pun juga berhak diawasi. Saya pun juga berhak untuk diberikan nasihat atau diberikan arahan. Karena teman-teman di Dewan Pimpinan Cabang itu teman-teman yang notabene itu di luar lingkar dari legislator. Maka dari itu mereka melihat, memantau, mengawasi itu dari luar. Dan mereka merasakan hal-hal apa yang di luar, terus apa yang kurang cocok di dalam, jadi mereka memanggil, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu peran partai politik itu sangat besar untuk menghadapi perilaku yang koruptif, apalagi banyak hal-hal yang kiranya baik tapi belum tentu benar. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang ini baik nih tapi belum tentu benar. Tapi kalau benar sudah pasti baik. Jadi lebih baik kami diawasi, mau kami diberikan nasihat, mau kami diberikan arahan, mau. Maka dari itu partai politik memang sangat besar dan memberikan controlling terhadap kader-kader yang sudah menjabat di pemerintahan itu sangat luar biasa. Itu, Mas. Baik, terima kasih. Jadi tanggapan sedikit, kalau misalnya ada terdapat di dalam partai ini yang melakukan korupsi, kolusi atau nepotisme, itu ada konsekuensinya enggak? Oh pasti ada ya, pasti pemecatan. Itu sudah jelas. Jadi partai politik itu didirikan secara hukum pasti taat aturan atau taat hukum yang ada di negara ini. Jadi tidak pandang bulu, pasti akan bukan hanya dievaluasi tapi langsung diberikan sanksi. Sanksi yang paling besar adalah sanksi pemecatan sebagai kader. Pada saat sudah dipecat sebagai kader, otomatis juga pasti mundur dari jabatan di pemerintahan itu sendiri. Baik, terima kasih Pak atas wawancara ini yang telah diberikan waktu untuk diwawancarai. Mungkin sekian, saya atas nama Muhaimin Nofrat, NIM 20231011031103. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.